Halo semuanya, selamat datang bersama aku Rizkia Fitri Marliani. Oke, kali ini kita akan melihat kembali nih konflik perdagangan yang sedang memanas antara dua kekuatan ekonomi dunia, yaitu Amerika Serikat dan juga Cina atau Tiongkok. Guys, seperti yang kita tahu nih, ketika kebijakan tarif naik tajam, bukan hanya volume dagang yang terganggu, akan tetapi seluruh rantai pasok global ikut terdampak. Lalu, apa yang terjadi ketika Presiden Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat mengumumkan tarif tambahan 100% terhadap barang-barang impor dari Tiongkok? Dan apa sih artinya untuk negara seperti Indonesia? Oke, mari kita bahas bersama-sama. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat kembali memanas setelah Presiden Donald Trump tiba-tiba menerapkan tarif impor sebesar 100% terhadap China per 1 November 2025. Trump mengumumkan keputusannya itu melalui unggahan di akun Truth Socialnya pada 11 Oktober 2025. Oke teman-teman, sesuai dari berita tadi nih teman-teman, konflik perdagangan ini memasuki babak baru ketika Amerika Serikat mengumumkan bahwa mulai 1 November 2025 kemarin itu mengenakan tarif tambahan sebesar 100% pada produk impor dari Tiongkok sebagai tanggapan atas kebijakan ekspor Tiongkok terhadap logam tanah jarang dan kontrol ekspor teknologi strategis. Seperti dari kebijakan Amerika Serikat tadi, Tiongkok menanggapinya dengan tegas. Melalui Kementerian Perdagangannya menyatakan siap berjuang sampai akhir jika Amerika Serikat memilih jalur konfrontasi. Inilah latar belakang konflik yang bukan sekedar soal tarif, tetapi juga soal pengaruh ekonomi, teknologi, dan juga keamanan nasional. Oke teman-teman, dari perspektif ekonomi internasional tentunya perang dagang ini berdampak pada prinsip dasar perdagangan bebas, yaitu efisiensi alokasi sumber daya dan juga saling ketergantungan antar negara. Ketika Amerika Serikat mengenakan tarif sangat tinggi terhadap barang-barang Tiongkok, harga impor pasti akan naik nih teman-teman. Volume ekspor impor juga menurun dan banyak perusahaan mulai mempertimbangkan relokasi produksinya. Seperti yang kita tahu nih teman-teman, Tiongkok meskipun menghadapi hambatan justru malah mencatat ekspor yang tetap kuat dan penguasaan pasar yang belum sepenuhnya melemah. Di sisi lain, beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia pastinya melihat peluang nih karena perusahaan global mencari alternatif lokasi produksi untuk menghindari tarif tinggi. Inilah efek domino dari perang dagang antara dua negara besar ke seluruh jaringan ekonomi global. Jadi, siapa yang menderita dan siapa yang mendapatkan manfaat? Oke, jika kita lihat kerugian di Amerika Serikat, yaitu seperti penggunaan konsumen menghadapi harga impor yang lebih tinggi pastinya ya. Beberapa industri ekspor Amerika Serikat juga berdampak karena balasan Tiongkok atau pasar global yang melemah. Lalu kita lihat ke kerugian di Tiongkok. Pastinya ekspor menghadapi hambatan nih teman-teman, dan juga investor tuh pasti akan khawatir untuk memperluas pertumbuhannya. Namun, faktanya menunjukkan bahwa ekspor Tiongkok ini tuh belum runtuh seperti yang diprediksi. Oke, lalu apa keuntungan bagi negara lain? Jadi seperti negara Indonesia dan juga negara Asia Tenggara lainnya memperoleh keuntungan yang relatif karena menjadi alternatif dalam produksi dan juga ekspor. Hal ini dapat memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok global. Dan perlu diingat ya teman-teman, keuntungan ini tuh pasti bukan tanpa resiko ya. Keuntungan baru bisa terbentuk dan perubahan mendadak kebijakan global bisa mengejutkan kembali pastinya. Konflik dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok lebih dari sekedar persaingan ekonomi pastinya. Hal ini adalah refleksi dari perubahan struktur ekonomi global, teknologi, dan juga geopolitik. Bagi Indonesia, ini adalah peluang, tetapi juga mengingatkan bahwa kita harus aktif memetakan posisi dalam sistem global yang dinamis pastinya.
Sebab di era globalisasi, kebijakan proteksionisme yang agresif bisa menjadi bumerang nih, tidak hanya bagi negara yang memulai tetapi bagi seluruh jaringan ekonomi. Oke, itu tadi penjelasan terkait perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Mungkin itu dulu dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.